Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Yang semangat ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya Rafri? Baik, Bu. Baik ya hari ini. Oke, jadi kita patut bersyukur karena walaupun cuaca kurang bagus, kita masih bisa berkumpul untuk pelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, sudah siap ya belajar ya? Tolong duduknya Sofi diperbaiki dulu kursinya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Yulista silakan berdiri. Boleh di depan sini. Besarin suaranya. Baik teman-teman, sebelum kita lakukan kegiatan kita pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu. Baik, terima kasih Yuli. Silakan duduk. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bisa jadi dirjennya di depan? Sofi? Ya. Di sini aja Sofi. Berjajar pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Sofi. Silakan duduk Mering. Ibu cek kehadirannya dulu, semuanya hadir hari ini. Ada yang tidak hadir, dengarkan ya absennya. Alfredo sakit? Nanti ditanyakan kabar temannya yang sakit ya. Kalau bisa dikunjungin. Antonius, Mering, Doni, Edo, Rahmat, Marco, Nova, tidak ada kabarnya. Nanti tolong ketua kelasnya dihubungin ya. Octavianus, Rafli, Salmia, Safes, Sofiana, Suryanto, Yohanes, Yulista, Petrus, sakit juga. Himawan, oke. Ibu lihat kurang semangat ini. Kita ice breaking dulu, berdiri, semuanya berdiri.
kita tepuk pagi, siang, dan malam ya. Kalau Ibu sebutkan tepuk pagi, tepuk tangannya 1 kali. Siang 2 kali, dan malam setengah ya. Artinya karena sudah malam kita tidak boleh berisik, jadi tidak bersuara. Oke? Tepuk pagi, tepuk pagi, siang, 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 malam. Nah, Mering masih belum, kurang konsentrasi Mering. Kita ulangi, tepuk pagi, 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 siang, siang, malam. Oke, jadi semua sudah konsentrasi, silakan duduk. Semuanya perhatikan ke depan. Semuanya perhatikan ke depan ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa, Sofi? Perubahan materi dan klasifikasi materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, topik ini, Ibu mau tanya, ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya tentang apa? Safes? Masih ingat Safes? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, tentang materi. Benar ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang materi. Ada yang masih ingat apa itu materi? Sofi? Iya, benar sekali ya. Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya apa, Salmia? Contoh materi. Segala sesuatu kan? Segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Berarti contohnya apa? Meja. Apalagi Himawan? Kursi, benar ya. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Nah, wujudnya. Materi berwujud apa saja? Sofi? Benar sekali. Padat, cair, dan gas. Masa hanya Sofi yang ingat nih? Yang lain? Jadi materi ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, dan gas. Ibu mau tanya contohnya lagi nih. Mering, yang berwujud cair contohnya? Air, benar. Berikut, Rafli yang berwujud gas contohnya apa? Hidrogen, benar Rafli ya. Jadi contohnya yang berwujud padat, tadi sudah disebutkan Salmia. Misalnya meja, kursi. Yang berwujud cair contohnya tadi air. Yang berwujud gas, gas hidrogen, ya, gas oksigen. Oke, baik. Jadi sebelum kita masuk ke materi perubahan materi, Bu ada gambar. Tolong diperhatikan ke depan. Siapa di sini yang suka memasak di rumah? Laki-laki atau perempuan bisa masak ya? Bisa. Rahmat bisa masak? Ya, bisa masak sayur ya Rahmat? Bisa. Kira-kira kalau Rahmat masak sayur, ya, masak sayur untuk makan malam. Setelah makan kok sayurnya tidak habis misalnya, kebanyakan kan dimasak. Sayurnya didiamkan di ruang terbuka, ya, di ruang terbuka.
Kira-kira apa yang terjadi setelah besok paginya? Atau beberapa waktu? Akan basi. Ya? Iya, sayurnya akan basi. Berikut, kita lihat gambar kedua. Nah, kemarin musim durian ya? Kalau nggak salah yang Ibu dengar kemarin ada jual durian, ada Edo, siapa? Doni, Theo. Nah, seandainya durian ini tidak habis terjual dan didiamkan beberapa hari, dibiarkan beberapa hari, apa yang terjadi pada durian itu? Pasti duriannya akan membusuk. Berarti materi ini, duriannya, materi ini bisa berubah. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini tentang perubahan materi. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tolong diperhatikan baik-baik. Setelah belajar hari ini tentang perubahan materi dan klasifikasi materi, siswa seharusnya menguasai ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia berdasarkan sifat-sifatnya dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua, dengan melakukan kegiatan eksperimen, peserta didik dapat menentukan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang ketiga, dengan melakukan kegiatan literasi dan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasi materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran dengan benar ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian penilaian yang Ibu gunakan hari ini untuk penilaian sikap. Jadi nanti Ibu mengamati sikap ya, dari awal tadi sampai berakhir nanti ada pengamatan sikap, kemudian ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini kognitifnya akan Ibu tes nanti di akhir pembelajaran. Kemudian ada penilaian keterampilan pada saat kalian presentasi dan pada saat kalian nanti praktikum. Oke, kita masuk ke orientasi masalah. Nah, coba diperhatikan. Kira-kira apa yang terjadi pada kertas itu? Ya? Kertasnya? Terus apa yang terjadi? Kok suaranya tidak kedengaran ya? Kira-kira apa yang terjadi ketika kertas ini dibakar? Ya? Bagaimana, Sofi? Ketika kertas ini dibakar, apa yang kalian amati? Perubahannya. Ada perubahan fisik. Apanya yang berubah di situ? Kertasnya menjadi. Berikut, perhatikan lagi gambar yang kedua. Ini gula ya.
Kira-kira apa yang terjadi ketika gula kita larutkan ke dalam air? Menjadi pelarut. Ya? Menjadi pelarut. Apa yang terjadi pada gulanya kira-kira? Gulanya mencair. Selain itu apa lagi? Masih ada? Menjadi manis. Gulanya menjadi manis. Oke, kita lanjut ke gambar yang ketiga. Ini gambar apa? Lilin. Apa yang terjadi kalau lilinnya dinyalakan? Meleleh. Lilinnya meleleh. Terus? Ya? Lilinnya meleleh, mencair ya. Terus apa lagi yang kalian amati kira-kira? Sumbunya. Ya, nanti kalian amati di praktikumnya ya. Yang keempat, gambar gula. Nanti kira-kira apa yang terjadi ketika gula ini dipanaskan? Dibakar di atas api. Ya, dipanaskan di atas api. Apa yang terjadi? Ya, jadi permen. Oke, baik, supaya kalian tahu dan kalian nanti bisa membedakan, silakan supaya nanti kalian bisa menentukan perubahan apa yang terjadi pada materi-materi tersebut. Kita akan melakukan praktikum. Kita melakukan praktikum sederhana. Silakan duduk. Apa sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Diperhatikan. Diperhatikan baik-baik. Untuk bagian pertama, kita akan melakukan, ini bahan ajarnya ya. Kita akan melakukan praktikum. Coba diperhatikan yang bagian pertama. Diperhatikan dulu langkah kerjanya. Tolong diperhatikan langkah kerjanya. Di sini ada kegiatan 1, 2, 3, dan 4. Jadi nanti masing-masing kelompok melakukan praktikum sesuai dengan langkah kerja yang sudah ada di dalam LKPD ini. Kemudian mengisi hasil pengamatan di lembar berikutnya. Diperhatikan. Lembar berikutnya di situ dituliskan hasil pengamatannya. Kemudian mengisi pelaporan dan membuat kesimpulan. Ya, jadi itu saja dulu yang dikerjakan ya, yang bagian A ya. Nah, sebelum kita praktikum, masing-masing ketua kelompoknya silakan mengambil baju labnya sesuai dengan jumlah anggotanya. Ya. Sofi, rambutnya diikat ya. Nanti kita mau menyalakan api, nanti kalau rambutnya tidak diikat bisa kena api, rambutnya terbakar. Oke, silakan dipakai bajunya.
screenshot ya. Bisa dipakai juga. Sudah? Ayo cepat. Oke, jadi sebelum kita praktikum, Ibu mau cek dulu alat dan bahan yang akan digunakan. Minggu lalu Ibu sudah menyampaikan ya, sudah menugaskan. Apakah sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah siap? Kelompok 1? Sudah siap? Sudah. Apa aja yang dibawa kelompok 1? Ya, ada lilin, gula, gelas, dan sendok. Ya? Ada kertas dan korek. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Apa sudah siap? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Jadi silakan masing-masing kelompok mulai dari kegiatan 1. Silakan dikerjakan. Ya. Nanti dikerjakan yang ini nanti disalin ke sini ya. Untuk kalian nanti. Oke, nanti sambil dibaca ya, ada bahan ajar yang Ibu bagikan di atas mejanya masing-masing. Silakan. Jangan lupa diperhatikan kebersihannya karena juga termasuk penilaian kebersihan. Ya, silakan. Mana NKPD satunya? Ya, silakan dilanjutkan. Jangan lupa sambil diamati dan dicatat ya. Nanti nyatatnya di mana? Ya, silakan. Satu orang ini ya, menulis. Jika sudah kegiatan 1 ditulis penghasil pengamatannya. Ya. Nah, nanti salin ke sini satu. Oh ya. Enggak apa-apa itu. Ya, kalau sudah langsung ke kegiatan kedua.
Nampak ya. Kalau sudah, lanjut ke percobaan kedua ya. Diamati baik-baik, jangan sampai ada yang kelewatan. Itu enggak anu, Bapak. Itu enggak kelihatan, Bapak. Tapi konek kan? Baik, sudah. Percobaan berikutnya. Bui. Diperhatikan baik-baik, itu pegangnya pakai tisu biar nggak panas. Ini dia bisa tebal, Bu. Dia kayak ini. Jangan lupa nanti sendoknya dipegang pakai tisu ya biar nggak panas. Nah, direbus. Yang kayak gini ya, Bu. Itu ada tisunya. Mulai kan. Belum sabaran. Kelompok 1 sudah percobaan bagian mana? Keempat. Keempat. Di alas ya pakai tisu tangan sendoknya.
Langsung dicuci ya. Rafli, dipakai maskernya ya. Itu banyak asap. Oke, sudah? Ya, kalau sudah nanti dicuci ya. Ditaruh aja dulu di belakang sana. Ya, kalau sudah nanti ditaruh di depan situ. Nah, kalau sudah silakan didiskusikan ya. Silakan didiskusikan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya masing-masing. Oke, sudah? Silakan didiskusikan ya. Masih ada waktu 5 menit. Ya, diisi. Silakan diisi. Ya. Tiga kamu, keempat kamu. Iya, mana yang bagian tuh? Yang dibakar pakai sendok itu. Atas gula dibakar pakai sendok dulu. Ya, silakan ditunjukkan aja yang mana yang mau dibacakan nanti. Yang mana mau dipresentasikan. Ini sudah. Ya, ini nih nanti yang kan. Laporannya Bu. Ini yang dipresentasikan nanti ya. Oh, yang laporannya. Iya. Kan pelaporan berarti dipresentasikan laporannya. Ya, yang ini. Ini baca dulu nih. Yang ini. Kalau ini aja. Iya. Kan menempatkan sama kesimpulan. Oh, baru sini. Bagaimana kelompok 3? Ya, nanti yang dipresentasikan yang bagian sini ya. Sama ini. Ini ganti-gantian aja. Bagaimana kelompok 4? Iya. Ya, ini dulu yang dipresentasikan nanti. Kalau ini terakhir Ibu. Ini nanti setelah menonton video. Habis ini kita nonton video. Kayaknya ini sekalian nanti Bu arahkan ke depan, di depannya.
Silakan didiskusikan. Safes, silakan didiskusikan. Gimana? Mas mau bawa pulang ibu lirik. Ayo didiskusikan sama teman kelompoknya. Ya, 2 menit lagi. Bagaimana, Sofi? Ini izin dibaca Bu, kalau yang ini nggak usah. Nanti Bu instruksikan. Silakan didiskusikan dia dulu. Ya? Iya. Silakan ya. 4 kegiatan diisi dulu. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah apa belum? Ada yang sudah, yang belum? Kelompok 3 sudah? Ya, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Sudah selesai? Kok tidak ada jawaban ini?
Semua sibuk ya? Kelompok 2. Oke, dilanjutkan. Yang bagian A sudah semuanya ya? Yang bagian A? Oke, kita lanjut ke bagian B ya. Kita lanjut ke bagian B. Sebelum kalian mengerjakan bagian B pada LKPD, perhatikan ke depan. Ibu tampilkan video ya. Kalian perhatikan baik-baik, disimak baik-baik. Setelah itu baru kalian mengerjakan LKPD bagian B. Kembali lagi di channel kita lihat untuk unsur senyawa dan campuran. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu ya, sebelum kita masuk ke dalam klasifikasi materi, kita harus tahu dulu mengenai apa definisi dari materi. Perhatikan baik-baik ya. Jadi definisi materi ini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi apa saja yang dia itu menempati ruang dan memiliki massa, berarti dia digolongkan sebagai suatu materi. Contoh misalkan meja, ya. Meja itu kan dia punya massa dan dia menempati suatu ruang, maka dia adalah suatu materi. Contoh lain misalkan dalam dapur ada NaCl. Ya, NaCl itu juga menempati suatu ruang dan dia memiliki massa. Dia adalah suatu materi. Nah, kemudian secara umum materi ini nanti dibedakan menjadi dua bagian utama, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Nah, kalau zat tunggal dia berarti murni sendiri, tidak ada pemotornya atau dia bersih ya, zat tunggal. Nah, zat tunggal ini masih dibagi lagi menjadi dua. Ya, yang pertama ada unsur, kemudian yang kedua ada senyawa. Apa perbedaannya? Untuk yang unsur, ya, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Ya, dia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil lagi. Dia adalah unsur, artinya dia tidak dapat dibagi secara lebih kecil lagi melalui reaksi kimia biasa. Itu namanya adalah unsur. Ya. Sampai saat ini sudah ada sekitar 118 unsur yang sudah ditemukan di Anda. Nah, unsur ini kalau dibagi melalui reaksi kimia biasa itu tidak bisa. Tapi nanti kalau menggunakan reaksi nuklir atau reaksi inti itu masih bisa. Ya. Nah, contohnya apa? Contoh dari unsur itu adalah ada unsur Cu atau tembaga, kemudian ada Zn atau Zn dan lain-lain. Ya, jadi kalau unsur dia berdiri sendiri, ya, dia paling sederhana. Sementara kalau senyawa, nah senyawa ini merupakan suatu zat tunggal juga, tapi dia tersusun dari gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi dia gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, meskipun dia itu gabungan dari dua unsur atau lebih, dalam hal penggabungannya dia harus memiliki perbandingan massa penyusunnya itu tertentu dan tetap. Artinya di sini perbandingannya tidak bebas. Jadi memiliki perbandingan tertentu dan tetap dalam hal pembuatan suatu senyawa. Sebagai contoh, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan H2O. H2O atau air yang kita gunakan sehari-hari itu adalah gabungan dari unsur hidrogen dan unsur oksigen. Hidrogen dengan oksigen bergabung menjadi satu membentuk H2O. Itu yang sering kita kenal sebagai air. Ya, ini adalah suatu senyawa karena gabungan lebih dari gabungan dari dua unsur atau lebih. Kemudian ada CH3COH atau cuka. Itu biasanya ini digunakan ketika makan soto ya, biasanya digunakan dengan cuka gitu. Atau ketika kita membuat kata, biasanya menggunakan cuka juga. Nah, ini rumus kimianya adalah CH3COH. Ini juga merupakan suatu senyawa karena
tersusun dari gabungan dua unsur atau lebih. Ya, di sini ada unsur karbon, hidrogen dan oksigen yang membentuk satu senyawa dengan tiga PO+. Nah, selanjutnya untuk yang campuran bagaimana? Nah, tapi sebelum kita lihat secara lebih jauh terkait dengan campuran ini bedanya dengan senyawa. Meskipun kalau senyawa ini tadi kan gabungan dari dua unsur itu ya, campuran ya, dengan perbandingan tertentu dan besar. Tapi kalau campuran ini juga sama sebenarnya, tapi bukan gabungan dua unsur, tapi gabungan Tadi mulai jam dua berapa? zat atau lebih yang sifat penyusunnya tidak berubah. Ya, kalau yang senyawa Sudah yang 50 menit. sifat penyusunnya berubah. Kalau misalkan hidrogen dengan oksigen itu kan bentuknya adalah gas dan pasti sifatnya yang mengikuti sifat dari hidrogen dan oksigen. Tapi ketika dia bergabung membentuk H2O atau air, bentuknya adalah cair, dia sifatnya sudah berbeda dengan hidrogen sendiri ataupun oksigen sendiri. Jadi ini ketika sudah membentuk suatu senyawa, ini sifatnya sudah berubah terhadap unsur pembentuknya. Tapi kalau yang campuran ini gabungan dua senyawa atau dua zat atau lebih, ya, tapi penyusunnya tidak berubah, ya masih punya sifat unsur penyusunnya. Nah kemudian selain itu campuran ini memiliki perbandingan penyusun yang sembarang, artinya tidak punya perbandingan yang tertentu dan tetap. Kalau yang senyawa tadi kan perbandingannya tertentu dan tetap. Tapi kalau campuran ini perbandingan unsur-unsurnya ini sembarang. Misalkan saya ini membuat kopi atau air kopi ya, kan bebas saya membuat airnya misalkan 500 ml, kopinya 2 sendok misalkan, atau 3 sendok kan tergantung selera. Nah ini adalah campuran, jadi perbandingan unsur-unsurnya adalah Nah kemudian di dalam campuran ini masih dibedakan lagi menjadi dua hal, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk yang campuran homogen, ya ingat homogen. Homo itu kan berarti sama, berarti campuran homogen. Ini artinya komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut selalu sama. Ya, contohnya misalkan ada larutan gula, ada larutan garam. Maksudnya komposisi di setiap tempat sama itu maksudnya bagaimana? Jadi misalkan kita membuat larutan gula 1 sendok kita campurkan ke dalam 1 gelas air, kemudian kita aduk rata gitu ya. Nah maka nanti rasa manis yang ada di permukaan larutan gula tadi dengan yang ada di tengah dan ada di dasar itu sama. Artinya, berarti di situ komposisi gulanya dengan perbandingan dengan airnya itu sama, baik di bagian permukaan atau di bagian tengah atau di bagian dasar. Nah ini adalah campuran yang homogen. Larutan garam juga begitu, ya, termasuk ke dalam contoh campuran yang homogen. Nah kalau campuran heterogen ini nanti komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut tidak sama atau berbeda. Ya. Contohnya misalkan ada campuran air dengan pasir atau air kopi. Nah, ketika kita membuat kopi, misalkan 1 gelas air panas kita campur dengan 2 sendok kopi, ya, otomatis ketika kita aduk dan kita diamkan, maka yang di permukaan dan yang di dasar itu kadar kopinya berbeda. Yang di permukaan gelas mungkin tidak pahit, tapi kalau yang di dasar gelas, ya, yang campuran air kopi tadi itu bisa jadi ini sangat pahit. Nah ini adalah contoh campuran yang heterogen. Jadi komposisi masing-masing zat di setiap tempat dalam campuran tersebut dia berbeda. Nah kalau kita ilustrasikan, ya, antara unsur senyawa kemudian campuran homogen dan campuran heterogen adalah seperti ini. Ya, misalkan ada ketel ya, atau ini adalah tempat minum kalau zaman kerajaan dulu ya. Ini terbuat dari tembaga. Nah ya udah ini tembaga saja, tidak ada campuran zat lain. Berarti dia adalah unsur. Unsurnya berupa logam Fe. Kemudian misalkan ada baking soda atau NaHCO3 di sini. Ya. NaHCO3 ini gabungan dari 2 unsur atau lebih membentuk suatu senyawa. Nah ini kalau misalkan diilustrasikan dalam bentuk molekulnya, jadi NaHCO3 adalah senyawa seperti ini. Nah ini gabungan dari beberapa unsur membentuk suatu senyawa. Kemudian kalau larutan gula, ingat larutan itu adalah campuran homogen. Larutan gula itu adalah campuran homogen.
Nah, jadi di sini nanti misalkan yang apa namanya, yang biru ada 2 dan mengikat 1 orange, di sini itu adalah mengilustrasikan H2O, sementara ini mengilustrasikan zat yang dilarutkan yang hijau, merah dan hijau. Nah, dan ini di semua tempat dia komposisinya sama. Nah, ini berarti adalah larutan yang homogen. Kemudian contoh lain kalau misalkan air kopi. Nah, di sini misalkan ilustrasi untuk airnya yang ada di atas, kemudian kopinya ada di bawah di dasar. Artinya tidak bercampur secara homogen di sini. Jadi komposisi, misalkan saya ambil yang di bagian atas, kok ada kopinya sedikit. Kalau kita ambil di bagian bawah, kok ada kopinya sangat banyak. Nah, ini adalah campuran hidrogen. Nah, ini tadi adalah klasifikasi dari suatu materi yang dibedakan menjadi unsur senyawa ya dan campuran. Baik itu campuran yang homogen ataupun hidrogen. Baik, untuk pembahasan klasifikasi materi kali ini saya cuma dulu sampai di sini. Semoga materi yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian, dan apabila bermanfaat silahkan klik tombol like dan subscribe channel materi belajar. Oke. Jadi kalian sudah menonton ya video tentang klasifikasi materi. Silahkan sekarang didiskusikan dengan teman kelompoknya di LKPD bagian B-nya ya. Silahkan diisi, didiskusikan dulu sebelum kita presentasi. Materinya juga Ibu sudah siapkan di bahan ajarnya, silakan dibaca juga, di situ ada tentang materi yang disampaikan dalam video tadi. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Nanti nih. Ini sudah diisi? Iya. Nanti ini ya dilaporkan ini, dan bagian B-nya ini. Seperti unsur, yang termasuk unsur apa saja, yang termasuk senyawa apa saja, yang termasuk campuran apa saja, ya. Jadi nanti presentasi
nanti ada teman yang bertanya, nanti ada yang menjawab ya. Oke, kelompok 2 sudah diisi? Surah. Ya, nanti dipresentasikan yang ini ya. Ini, kesimpulan, dan ini juga ya. Jadi, nanti kan setelah ini nanti unsur yang termasuk dalam unsur apa saja, yang termasuk senyawa apa saja, yang termasuk campuran apa saja. Nanti pada saat presentasi nanti ada yang bertanya, ada yang menjawab. Alasannya berarti ini nanti nggak usah di itu Bu, apa Bu, nggak usah dibaca dulu sampai tahu ada yang bertanya. Enggak. Ini langsung dibacakan semuanya. Misalnya kegiatan 1 ini. Kegiatan 2 ini. Habis itu kesimpulan baru masuk ke sini. Nanti setelah kalian presentasi baru nanti ada yang bertanya. Ini untuk kelompok 1 nanti ya. Nanti pada saat selesai presentasi nanti ada sesi tanya jawab. Kelompok 3 sudah? Yang dibaca Ya. Ya, nanti setelah ini kita presentasi, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan bagian pelaporan, kesimpulan, silakan ganti-gantian ya. Kemudian ini juga, nanti kelompok menyampaikan unsur apa saja, yang termasuk unsur apa saja, yang termasuk senyawa apa saja, yang termasuk campuran apa saja. Ya. Berikut kelompok 4, sudah? Ya, nanti ini yang dipresentasikan ya. Nanti dibaca aja ganti-gantian. Kemudian yang ini, nanti dipresentasikan juga bagian B-nya ya. Misalnya unsur termasuk apa saja, senyawa apa saja, campuran apa saja. Ya, sudah ya? Sudah semuanya? Kelompok 1? Kurang semangat kelompok 1 nih. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 2 cuma 1 orang ya? Bagaimana kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3? Kelompok 4? Coba Ibu mau tes dulu suaranya masing-masing kelompok yang mana yang paling semangat nih. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Ya. Jadi tergantung sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya, paling semangat kelompok 2 ya, karena paling besar suaranya. Baik, sekarang kita mau presentasikan ya. Sekarang masing-masing kelompok. Kita mulai kelompok berapa nih? Kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, silakan. Yang lain diperhatikan ya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan 1, gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Alasannya tidak terbentuk zat baru, gulanya hanya meleleh. Kertas dibakar termasuk perubahan kimia. Alasannya? Terbentuknya zat baru yaitu abu. Ya, lanjut. Kegiatan 3, lilin dinyalakan termasuk perubahan kimia. Alasannya karena terbentuk zat baru, yaitu pada saat lilin dinyalakan sumbunya berubah menjadi abu. Kegiatan 3, gula dipanaskan termasuk perubahan kimia. Alasannya karena terbentuk zat baru, yaitu terjadi perubahan warna menjadi coklat
lanjutkan bagian B-nya. Iya. Unsurnya oksigen dan karbon. Untuk senyawanya garam, air, cuka makan, urea, dan bensin. Campurannya air laut, susu, sirup, alkohol 70%, dan udara. Mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Iya, silakan. Silakan berdiri. Ya, berdiri. Bisakah kelompok 1 menjelaskan mengapa alkohol 70% termasuk campuran bukan senyawa? Alkohol 70% termasuk campuran karena di dalamnya ada air dan alkohol. Jadi benar ya. Alkohol 70% itu termasuk campuran ya. Karena di dalam alkohol 70% itu tidak murni alkohol. Namanya 70% berarti ada campuran. Nanti di materi larutan kita akan belajar tentang konsentrasi larutan. Jadi di konsentrasi larutan nanti kita belajar tentang persen ya. Misalnya alkohol 70% tadi itu tidak murni alkohol, tetapi di dalamnya berarti kalau 70% dari 100% sisanya berapa persen? 30. Iya, 30 kan? Berarti 30%-nya itu apa? Iya, benar, air ya. Alkohol 70% berarti di dalamnya ada 30%-nya itu air. Baik. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Silakan kelompok 1. Baik. Silakan kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1. Gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Dikencangin suaranya. Karena tidak terbentuk zat baru, gula hanya melarut di dalam air. Dikencangin suaranya ya. Kegiatan 2. Kertas dibakar termasuk perubahan kimia. Alasannya terbentuknya zat baru yaitu abu. Kegiatan 3. Lilin dinyatakan termasuk perubahan kimia abu. Alasannya terbentuknya zat baru yang yaitu abu. Kegiatan 4. Gula dikemasnya termasuk perubahan kimia. Alasannya terbentuknya zat baru yaitu karamel dan coklat. Dan Kesimpulan, perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru. Kegiatan materi B yang termasuk dalam unsur ada oksigen, ada karbon. Yang termasuk dalam senyawa garam, air, cuka makan, urea, dan bensin. Yang termasuk dalam campuran air laut, susu, sirup, alkohol 70%, dan udara. Sekian dari kelompok ini. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.
Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, silakan maju. Diperhatikan ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Alasannya, karena gula hanya larut dalam air, tidak berbentuk zat baru. Kegiatan 2, kertas dibakar termasuk perubahan kimia. Alasannya karena kertas menjadi kamu tidak bisa diubah kembali menjadi kertas. Coba dibesarin suaranya. Volumenya dibesarin suaranya. Yang siapa? Theo berhenti dulu. Kelompok 2 dengar enggak? Kurang ya? Iya, kurang jelas suaranya. Ayo dibesarin suaranya. Gula dipanaskan termasuk perubahan kimia. Alasannya karena terdapat warna baru yaitu coklat penyerapan dan berbau. Kesimpulan, perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Unsur oksigen dan karbon. Yang termasuk Garam, air, cuka makan, gula, dan bensin. Campuran, air larut, susu, sirup, alkohol 70% dan garam. Sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 nih harus kencang suaranya ya. Pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gula dilarutkan termasuk perubahan fisika. Alasannya karena gula di dalam air hanya mencair saja, tidak terbentuk Iya, kembali. Iya, Bu. Kegiatan 4, gula dipanaskan termasuk perubahan kimia. Alasannya karena terjadi perubahan warna dari putih menjadi coklat dan juga berbau. Jadi kesimpulannya terdapat perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Klasifikasi materi: unsur oksigen, karbon, senyawa garam, air, senyawa makan, urea, bensin, campuran, air laut, susu, sirup, alkohol 70% dan garam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Iya. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Sudah jelas ya? Tidak ada yang bertanya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempatnya. Oke.
Jadi masing-masing kelompok sudah presentasi ya. Nah, sekarang kita mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Salmia, boleh, silakan Salmia. Ya, silakan berdiri. Kesimpulan pada materi hari ini ada dua, yaitu perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, materi Klasifikasi. menjadi tiga, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Baik, ya hebat ya. Jadi benar ya kesimpulan kita hari ini bahwa materi itu dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian perubahannya itu ada dua macam. Yang pertama tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Dari percobaannya tadi yang termasuk perubahan fisika apa saja? Belum lihat. Ya, dari percobaan kita tadi, ada berapa percobaan tadi? 4. Ada 4. Percobaan 1 tadi termasuk percobaan 1 tadi apa ya? Tentang gula dilarutkan ke dalam air. Itu termasuk perubahan apa? Fisika. Kenapa perubahan fisika? Tidak terbentuk zat baru. Apanya yang berubah di situ? Gulanya hanya meleleh. Iya benar. Jadi gulanya hanya meleleh atau mencair. Berikut percobaan kedua tadi. Kertasnya dibakar. Sebelum dibakar bagaimana? Berwarna putih. Setelah dibakar? Menjadi apa? Menjadi apa, Rafli? Iya, menjadi abu. Berarti perubahan apa dia? Perubahan kimia. Karena apa? Karena alasannya kenapa termasuk perubahan kimia? Iya, karena terbentuk zat yang baru, yaitu abu. Percobaan ketiga tadi? Lilin dinyalakan. Kalau lilin dinyalakan itu termasuk perubahan apa? Kenapa perubahan kimia? Karena terbentuk zat baru. Zat barunya apa? Zat barunya apa? Abu, benar sekali ya. Jadi pada saat lilin dinyalakan, sumbunya akan berubah menjadi abu. Percobaan keempat tadi apa? Ketika kalian memanaskan gula tadi apa yang terjadi? Terbentuk apa? Yaitu iya, menjadi karamel ya. Jadi berwarna coklat kemerahan. Ya. Jadi di situ muncul apa? Muncul apa? Perubahan warna.
ya, ada post testnya. Ini untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran kita tadi sudah tercapai. Apakah kalian sudah memahami tentang perubahan materi dan klasifikasi materi. Di sini ada ibu siapkan soal. Nanti masing-masing dijawab ya, tidak boleh kerjasama. Handphonenya disimpan dulu. Handphone, buku-buku yang lain disimpan dulu. Kita beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan masing-masing. Ditulis namanya ya. Oke, silakan diisi. Silakan dikerjakan. Jangan ada yang kerjasama ya. Buat nama dulu. Ya, silakan ditulis namanya. Di situ ada petunjuk pengujian. Inilah salah satu jawaban yang paling Bu, ini lagi ini belakang juga ada.
Oh ya, bagian makannya aja yang kotor. Diperhatikan ya, soalnya siapa tahu ada yang kurang seperti Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Masing-masing ketua kelompoknya bawa ke depan. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 3, waktunya sudah selesai. Ketua kelompoknya yang dikumpulkan ya. Bawa ke depan. Oke, semuanya sudah mengerjakan. Oh ya, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, bukannya dulu, kita refleksi dulu. Bagaimana kesan kalian dengan pembelajaran kita hari ini menggunakan metode praktikum? Ya? Oh ya, jadi seru ya? Serunya di mana? Secara langsung bisa mengamati secara berarti sudah paham ya yang kita pelajari hari ini ya? Sudah bisa diamati secara langsung ya? Karena tadi Rahmat minta diulangi lagi praktikum, jadi minggu depan pertemuan selanjutnya kita masuk ke Ibu mau tugaskan karena kita masuk ke topik pemisahan campuran. Jadi Ibu mau tugaskan masing-masing kelompok nanti menyiapkan bahan yang digunakan. Alat-alatnya sudah tersedia di web kita. Nanti Ibu mau nanti Ibu kirim di grup kelompok kita ya. Nanti Ibu kirim di grup kelompok kita bahan-bahan apa saja yang akan kalian bawa yang akan kita gunakan di praktikum kita selanjutnya. Baik, untuk hari ini sudah cukup. Kita tutup pertemuan kita dengan doa ya. Ada yang bisa bimbing kita dengan terang? Oh ya, boleh. Silakan boleh. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Muring. Oke, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan ya. Baik, selamat siang anak-anak. Jangan lupa baju lemnya ya di depan. Tolong dilipat ya.
karena tidak menyediakan dari pasok. Bajunya dilipat dan boleh istirahat. Untuk kelompoknya, tolong dikembalikan bajunya ke tempat. Silakan keluar.